Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Hari ini adalah hari di mana saya menghadapi sidang proposal atau seminar proposal ya, atau sidang. Nah, ini sidang munaqashah ini nanti, bukan sekarang. Kalau sekarang ini seminar ini dulu, seminar proposal. Jadi ini persiapan sudah dibuat di ruangan D8. Insya Allah sebentar lagi dosen datang, kita mau diuji. Ya insya Allah. Jadi inilah salah satu bentuk perjalanan yang harus saya lewati. Kita harus ikut aturan main, harus ikut cara sesuai dengan jenjang-jenjang yang sudah ditetapkan dalam akademi, bahwa kita kalau kuliah itu harus ada ada ininya nih, seminar proposalnya. Itu nanti ada beberapa seminar lainnya. Yang terakhir nanti sidang munaqashah untuk mendapatkan gelar ataupun nama ya, julukan kita sebagai sarjana apa. Kalau saya kan kuliahnya di konseling Islam, maka kalau kata orang gelarnya esos, sarjana sosial. Nah, sebenarnya kita kan sudah terdahulu berkecimpung di masyarakat, di sosial, tapi untuk tambah pengalaman, tambah wawasan, tambah saudara, ya kita kuliah lagi. Insya Allah sebentar lagi dosen datang untuk memberikan semacam menguji kita. Jadi kita bakal diuji nanti oleh 2 orang dosen tentang judul yang kita buat untuk membuat skripsi. Oke, mari kita ikuti. Ini 2 orang adik saya nih. Adik usia. Kalau kelas sama, satu kelas saya dengan mereka ini. Ini dia sedang melakukan sesuatu untuk persiapan saya. Yang satu bernama Idaham, yang satu lagi namanya siapa? Fajri ya tadi? Chandra. Terlalu jauh ya dari Fajri ke Fajra. Iya. Ini beliau sedang menyiapkan perbekalan untuk kita, ya laptopnya, ya infokusnya, ya. Nanti operasionalnya juga mereka nih juga. Kalau kita kan tidak ahli di bidang ini nih. Namanya kuliah udah tua ya. Oke, thank you. Ini ruangan saya, ini ruangan dosen nanti nih. Penguji. Ujinya 2 orang. Saudara-saudaraku, beliau ini adalah adik-adikku dalam usia ya. Kalau masalah kelas, satu kelas dengan beliau ini. Benar kata orang bahwa kita berjuang itu tidak bisa sukses sendiri. Harus ada uluran tangan pihak lain. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada sesama kita. Ini beliau yang sebelah kanan saya, namanya siapa? Nama saya Idham Adi Wijaya. Jurusan Manajemen dakwah. Semester 7. Sama dengan saya. Nah, sebelah kiri siapa? Saya Adi Chandra, Jurusan dari prodi Manajemen Dakwah. Semester 7. Sama dengan saya. Ini mereka ini namanya terukir dalam sejarah saya. Ketika saya nanti entah jadi apa kita tidak tahu. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada saudara kita. Oke, kita lanjut dan kita ikuti cerita berikutnya. Ini perangkat saya. Fokus. Itu dia. Persiapan untuk acara sidang proposal nanti. Yang satu tuh belum, dia itulah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina. Aina fazal yaumi hadana fazal makani insyaallah rahmatullahi alaina. Wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya sallimu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati ibunda saya, dosen saya, guru saya, yaitu Ibu Dr. Asniti yang hari ini sudah berkenan hadir buat saya. Yang saya hormati ya bapanda saya, guru saya, yaitu dosen saya Bapak Muhammad Ni'man Nasir MPD, yang juga beliau sudah berkenan hadir untuk saya pada hari ini. Kita bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita sempat hadir dan datang di sini dalam rangka kebaikan untuk mempelajari dan melihat sejauh mana kapasitas dan kualitas pelajaran saya selama ini, apakah sudah bisa ditingkatkan atau belum, nanti akan dipantau oleh dua orang dosen saya ini. Kemudian sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyatakan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya mulai saja. Judul daripada proposal yang saya pilih adalah fenomena seksual pada remaja di eks-lokalisasi Pulau Bayi, Kota Bengkulu. Jadi ini adalah sebuah inspirasi yang saya tangkap sewaktu saya berada di komplek eks-lokalisasi di Kelurahan kemudian Sumber Maju, yaitu kemudian di Kelurahan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Jadi seketika melihat situasi dan kondisi di komplek itu, maka saya terbit hati untuk membuat judul saya dengan fenomena seksual pada remaja di eks-lokalisasi Pulau Bayi atau di tempat tersebut yang saya katakan tadi. Latar belakang. Nah, di sini ini maaf Ibu, seandainya nanti bahasa saya beda dengan di tulisan tidak apa-apa. Ya Bapak, ini beda. Karena ini terlalu mengikat, grogi saya bacanya dia, terlalu panjang dia, terlalu mengikat dia. Jadi latar belakang itu menunjukkan bahwa setiap insan itu punya naluri seksual atau semacam energi libido. Nah, itu umum sifatnya, itu normal. Tetapi ada beberapa hal yang menjadikan kita prihatin seketika rasa itu tersalurkan bukan pada posisinya, bukan pada tempatnya. Kalau kepada mereka yang sudah bersuami istri itu wajar-wajar saja. Tetapi ini justru muncul dari kalangan remaja. Bahkan itu dimulai ketika mereka masuk SMP, kira-kira usia sudah 14-an tahun. Nah, itu mereka sudah mulai berpacaran. Nah, dalam hal itu kadang-kadang karena sikap ingin tahunya tadi didorong oleh rasa libido tadi. Ya, itulah persoalannya. Kenapa berpacaran itu dalam Islam sebenarnya bukan diharamkan, tapi sesuai dengan aturan. Tapi kalau seperti sekarang itu saya rasa sudah boleh diharamkan. Kenapa sedemikian? Pengertian pacaran bagi mereka ini adalah bergaul bebas. Memang mereka sudah punya naluri seks, laki-laki juga punya naluri, perempuan juga punya naluri. Maka dalam proses itu mereka kan banyak pengen tahu berdasarkan dorongan yang ada dalam hati mereka. Misalnya laki-laki pegang tangan perempuan, nah perempuan merasakan sesuatu, sama-sama punya rasa. Akhirnya dari situlah muncul sikap-sikap seksual bebas itu berawalnya. Nah, namun itu belum parah. Nah, bersamaan dengan berjalannya waktu, rasa itu bukan dia semakin menurun, tapi semakin meninggi, semakin mendalam. Karena rasa keingintahuan tadi berikut didorong oleh rasa kodrat individu ataupun libido tadi. Nah, mulailah mereka itu berpikir untuk sesuatu yang lain, misalnya memeluk, mencium kening, pipi sampai ke bibir dan macam-macam. Akhirnya masuklah kepada hal-hal sensitif.
Nah di situ mereka lost control. Kenapa mereka lost control? Pertama memang bukan saatnya. Yang kedua, ya namanya anak muda masih labil, maka dorongan untuk melaksanakan itu sangat kuat sehingga mereka lupa kalau itu punya akibat, punya efek. Nah, inilah sebabnya kenapa sering terjadi kejadian-kejadian yang menjadikan mereka itu terjerumus, terlempar kepada lembah yang hina tadi yang disebut perzinahan. Adapun yang saya lihat di lokasi di tempat saya magang waktu itu, di situ ada 3 macam remaja itu. Pertama, remaja yang memang tinggal di lokasi itu. Nah itu. Yang kedua, remaja yang memang jadi pekerja seks di situ. Yang ketiga, remaja yang datang dari luar. Nah semua mereka itu punya rasa yang sama, tujuan yang sama untuk melampiaskan rasa tadi. Maka timbullah keprihatinan saya sebagai pribadi. Maka saya berharap ini harus dijelaskan, harus dikembangkan, harus disampaikan kepada masyarakat bahwa ini sudah berbahaya, terutama kepada kedua orang tua dan juga kepada mereka yang muda-muda. Mengingat efek daripada semua itu justru akan menghancurkan masa depan laki-laki dan menghancurkan masa depan perempuan. Nah berdasarkan inilah kenapa saya jadikan judul itu sebagai latar belakang di sini. Kemudian, rumusan masalah. Nah rumusan masalah itu nanti kita akan membahas tentang ya bagaimana fenomena perilaku seksual yang dilakukan oleh remaja di X lokalisasi di tempat yang saya mengadakan praktik kerja lapangan tadi. Kemudian bagaimana kesiapan remaja dalam menanggung risiko dan dampak dari perilaku seksual terkait dengan kesehatan reproduksi serta kehidupan sosial remaja. Nah ini mereka tidak terfikirkan. Kalau terjadi sesuatu yang tidak baik, mereka terpaksa harus menikah sedangkan usia masih terlalu muda, cara berpikir masih muda, berperasaan masih muda, perilaku masih muda. Bahkan alat reproduksi itu sebenarnya belum bisa digunakan untuk regenerasi lah begitu. Nah ini seakan-akan dipaksakan. Ada akan terjadi. Kemudian bagaimana dalam kehidupan sosial remaja? Ya kalau dia jadi dengan pasangan dia walaupun tidak benar jadinya, kalau mereka putus sudah kasihan kita karena mereka sudah terbiasa melakukan hal itu. Maka itu sifatnya adiktif, ada rasa kecanduan. Kalau sudah rasa kecanduan, maaf ini biasanya bisa dilampiaskan dengan siapa saja, dengan orang asing pun, dengan orang baru dikenal pun, atau dengan pacar baru yang akan dapat. Nah itu akan selalu begitu. Nah, itulah kenapa saya pikir rumusan masalahnya di situ. Nah persoalannya sanggupkah mereka menghadapi kenyataan ini? Pertama kali masalah reproduksinya itu sudah setelah itu belum patut ya untuk menampung, untuk meregenerasikan, belum patut. Kemudian sanggupkah mereka itu nanti di pandangan masyarakat dihitamkan, terutama di kalangan remaja, karena mereka tidak original lagi dan seterusnya. Nah kemudian tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan fenomena perilaku seksual yang dilakukan oleh remaja di X lokalisasi Bengkulu. Jadi kita ingin menceritakan supaya nanti ini jangan sampai terjadi kepada generasi kita berikutnya. Yang sudah ya sudahlah. Begitu juga kepada orang tua juga diharapkan juga mereka mengerti bahwa cerita kita nanti tujuannya adalah agar kedua orang tua hati-hati terhadap anak-anaknya. Kemudian untuk mendeskripsikan kesiapan remaja dalam menanggung risiko dan dampak dari perilaku. Nah, jadi tujuan penelitian juga untuk menjelaskan kepada remaja bahwa risiko kerja Anda ini berbahaya loh. Bukan hanya berbahaya dalam masalah perbuatan cerita. Nah, kalau dikronologiskan, seorang perempuan yang sudah katakanlah sudah ternoda oleh seorang laki-laki. Nah, sewaktu dia berpacaran, apa yang terjadi secara psikologi adalah ya perempuan itu sebenarnya dia menyesali, tapi seketika dia tidak bisa menolak karena sifatnya adiktif tadi. Nah semakin dia menyerahkan dirinya, semakin hilang kehormatannya dan semakin tidak dihargai oleh laki-laki. Lama kelamaan kalau terjadi putus itu permasalahannya sangat panjang sekali. Nah siap tak mereka itu menghadapi risiko seperti itu? Semestinya mereka jangan lakukan karena tidak mungkin mereka siap.
Kemudian kajian terhadap penelitian terdahulu. Nah, ini sudah diteliti oleh beberapa orang terdahulu. Di antaranya ada yang lokasinya sama tapi bahasanya beda. Kalau yang dahulu, ya siapa itu? Ahmad Fikri Amar. Nah, beliau bercerita tentang persepsi masyarakat terhadap pekerja seksual. Nah, kalau ini ya mungkin agak umum ceritanya, tidak terlalu mendalam. Nah, kemudian di penelitian berikutnya yaitu pandangan generasi milenial terhadap one night stand. Nah, ini sudah lahir ke efek ini. Ya, walaupun bertemu semalam aja jadilah gitu. Nah, kalau bahasa Bengkulunya kan. Nah, ini sudah menjadi akibat dari yang saya ceritakan tadi. Nah, maka perbedaan daripada kajian yang pertama adalah kalau tadi adalah persepsi masyarakat tentang wanita tunasusila-nya. Nah, kalau kita ya mengkaji fenomena perilaku remaja yang tinggal di situ, yang bekerja di situ, yang datang ke situ. Itu. Nah, kajian teori, nah, di situ ada dorongan seksual, faktor penyebab perilaku seksual remaja, dapat seks bebas, seks dalam perspektif Islam. Kalau teori psikoanalisis, ID, ego, superego. Ini dijelaskan, Bu? Cukup. Ini karena belum pernah main kayak gini jadi belum tahu. Ya. Metode penelitian. Nah, ini kalau istilah adik-adik yang banyak ini kualitatif katanya. Banyak diskusi, banyak dialog, banyak mencari data dari cerita orang ke orang bahkan kepada pelaku sejarah. Nah, waktu dan lokasi penelitian itu kalau di sini 1 bulan. Kalau kita mungkin bisa lebih dari 1 bulan bisa, karena kita dengan mereka di situ udah akrab, Ibu. Dengan Pak RT-nya, dengan seksi keamanannya, bahkan dengan adik-adik perempuan itu udah ya artinya udah dekat lah gitu kan, mereka udah nyaman-nyaman saja dengan kita. Walaupun tadi pertama kali ketemu mereka benci sekali, Bu. Karena kita kan pakaiannya pakaian ustaz. Mereka paling tidak suka dengan ustaz. Ternyata ustaz yang satu ini beda. Ya, jadi kita diajarkan oleh Bapak Berli kan bahwa Pak Abu Fikri nanti di sana tampilkan sikap membau. Oh, saya bilang ya insyaallah. Mulai kita menawarkan makanan, Mbak, nih makanan Mbak, jeruk Mbak, apa saya perlu kubakan apa? Dibuka. Oh, enggak usah Pak, saya kubak sendiri. Mbak, itu ada karaokean, kita nyanyi yuk. Gitu. Akhirnya mereka menurut, saya nyanyi duluan nih. Waktu itu kalau salah lagu dangdut itu. Seharusnya
kepada semua orang, akulah yang pertama mencintai dirimu. Akulah yang pertama mencintai dirimu. Aku masih belum mau mati karena cintamu. Ku harap dirimu sayang kembali kepadaku. Ku harap dirimu sayang kembali kepadaku. Sisa memang sisa, yang penting dirimu tetap cinta padaku. Seharusnya engkau berada di sisiku, wahai sayangku. Haruskah aku katakan kepada semua orang, akulah yang pertama mencintai dirimu. Akulah yang pertama mencintai dirimu. Aku masih belum mau mati karena cintamu. Ku harap dirimu sayang kembali kepadaku. Ku harap dirimu sayang kembali kepadaku. Sisa memang sisa, yang penting dirimu tetap cinta padaku. Seharusnya engkau berada di sisiku, wahai sayangku. Kini tinggal kenangan saja menghantui dalam hidupku. Mengapa tanda cintamu kau titipkan padaku, sedangkan dirimu kau serahkan orang lain? Kejam. Seharusnya engkau berada di sisiku, wahai sayangku. Nah akhirnya mereka, oh ternyata beda ini Ustadz ini. Nah, akhirnya kawan dan mereka terbuka. Di pertemuan yang lain saya sempat diskusi dengan mereka ada yang nangis, pokoknya rata-rata mereka sedih. Karena di antara mereka itu ada yang punya anak ini. Anak-anak balita ada, anak-anak SD ada. Nah, ada mereka itu yang tidak bawa anak tapi anak-anaknya di tempat lain. Dia mencari rezeki di situ untuk dikirim ke sana dan seterusnya. Dan mereka juga sama dengan orang dagang, ada sepi ada rame juga itu. Pokoknya kalau kita larikan ke dalam kita nangis lihat dia.
oh itu salah dia itu, kenapa dia begitu? Tidak bisa kita salahkan juga, takdirnya beda dengan kita kan. Tapi kita merasakan apa yang dia rasakan. Timbullah empati kita, oh kalau begini perlu dibuka kisahnya ini. Nah, informan penelitian ini ada 3. Pertama itu Pak RT-nya itu ini Bu, merangkap imam Bu. Dia RT, dia imam juga di situ. Bahkan ustadznya, maaf, walaupun kerjanya juga ini menyiapkan dagangan-dagangan untuk orang-orang hadir di situ. Kadang-kadang tempat singgah sehari-hari karena ruangannya di situ. Kemudian tokoh masyarakatnya, nah itu kita katakan ya seksi keamanan, ada pemimpinnya itu. Seksi keamanan itu udah kawani, dan itu ada tokoh pemudanya. Jadi ada 3. Nah di sini kita belum tulis namanya, yang nama beliau adalah Ari Wibowo. Kalau Pak RT itu Suhartono namanya. Ya dia RT, dia imam, dia ustadznya, walaupun dia begitulah kira-kira gambarannya. Nah sudah itu yang satu lagi itu Parahyangan, disebut Dayang nama beliau. Itu seksi keamanan, dia menjaga keamanan di situ. Kemudian tokoh pemudanya Ari Wibowo. Dan mereka juga punya hubungan dengan pemerintah khususnya bidang kesehatan dan sosial. Ada juga pengobatan di situ untuk orang-orang yang mungkin seperti itu. Teknik pengumpulan data itu tadi wawancara, dokumentasi, observasi. Wawancara itu yang kita laksanakan dengan ketua RT-nya, seksi keamanannya, pemudanya, bahkan kepada pelaku dan juga kepada remaja-remajanya itu. Nah, kemudian dokumentasi bikin foto dan video kita punya, observasi penelitiannya itu. Intinya adalah keterharuan. Semua itu adalah efek daripada kisah awal tadi. Kenapa? Siapa yang mau disalahkan? Tidak bisa salah lagi. Orang tua tidak bisa disalahkan, anak tidak bisa disalahkan. Pokoknya zaman ini seperti itu. Akhirnya kita berpikir bagaimana kita menulis sesuatu sehingga nanti menjadi acuan bagi mereka-mereka yang mempelajari apa yang kita alami. Teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, teknik keabsahan data, triangulasi sumber data, triangulasi metode. Lanjut, terima kasih. Oke Bu, Bapak silakan, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti di dialog kita kembangkan. Oke, terima kasih saudara-saudaraku. Itulah tadi kisah cerita tentang ketika saya diuji oleh dua orang dosen saya, guru saya. Kocak sih kocak, memang itu ada yang beda. Makanya kita berpernah. Tapi istilah itu tadi semangat Pak, walaupun tua-tua terus berjuang dan menjadi motivator bagi yang muda-muda. Jadi terima kasih Bu atas bimbingannya. Silakan Ibu, apa pesan untuk saya di Saya tidak banyak Pak pesan. Yang pertama, selesaikan skripsinya Pak ya. Kemudian cepat perbaikan, cepat ke lapangan, cepat tamat. Nah, itu ya Pak ya. Dan saya bangga punya mahasiswa seperti Pak Arwidi, tidak mengingat usia, karena usia itu angka ya. Ya usia itu angka, tapi motivasi intrinsiknya luar biasa. Ya selamat ya Pak ya. Oke, Pak Lukman, apa kira-kira nih buat kita nih dari perjalanan kemana-mana nih Pak? Mudah-mudahan langkah awal ini bisa membawa Bapak mencapai puncak kesuksesan yang Bapak niatkan, mudah-mudahan dimudahkan Allah SWT. Ya Pak. Terima kasih dua orang tua saya, guru saya, dosen saya, yang telah memberikan materi kepada saya. Demikianlah saudara-saudaraku informasi pada saat video kita ini. Sampai jumpa di lain cerita dan kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
punya cita-cita hidup jadi petani kecil, tinggal di rumah desa dengan sawah di sekelilingku. Luas kebunku sehalaman, kan ku tanami buah dan sayuran. Dan di kandang belakang rumahku pelihara bermacam-macam piaraan. Aku pasti akan hidup tenang, jauh dari bising kota yang kering dan kejam. Aku akan turun berkebun, menyediakan sawah ladangku sendiri, dan menuai padi yang kuning bernas dengan istri dan anakku. Memang cita-citaku sederhana sebab aku terlahir dari desa. Istriku harus cantik, lincah dan gesit, tapi ia juga harus cerdik dan pintar. Siapa tahu nanti bukan terpilih jadi kepala desa. Kan ku bangkitkan semangat rakyatku dan ku bangun desaku. Desaku pun pasti mengharapkanku pulang. Aku pun rindu membasahi bumi dengan keringatku. Tapi semua itu hanyalah tergantung padanya jua. Tapi aku merasa bangga, setidak-tidaknya ku punya cita-cita. Tapi aku merasa bangga, setidak-tidaknya ku punya cita-cita.